Perkenalkan, nama saya Ade Pradi, saya dari kelas PTKF. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hardware komputer dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama perangkat keras komputer, yang kedua perangkat keras input output, dan yang ketiga proses pada perakitan komputer. Perangkat keras komputer. Hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengelola data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Pengenalan hardware komputer secara ringkas, maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu perangkat keras unit pemrosesan sentral atau perangkat keras prosesor. Yang kedua, perangkat keras memori ROM dan RAM. Dan yang ketiga, perangkat keras input output. Dalam sistem komputasi, dikenal banyak sekali hardware. Dalam hal ini, masalah komputasi kita batasi hanya pada PC saja. Hardware dalam PC terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU, input device, dan output device. CPU terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu prosesor, yang kedua motherboard, yang ketiga RAM, yang keempat VGA, yang kelima hard disk, yang keenam floppy disk drive, yang ketujuh CD-ROM atau DVD-ROM, yang ke-8 network adapter, yang ke-9 sound card, yang ke-10 power supply, dan yang ke-11 casing. Perangkat keras input output. Yang pertama, prosesor. Mikroprosesor atau bisa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Prosesor pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Adapun produsen prosesor komputer yang paling besar saat ini adalah Intel dan AMD. Yang kedua, motherboard. Motherboard atau bisa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling berhubung dan saling bekerjasama dengan baik. Berdasarkan form factor yang digunakan, motherboard dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu ATX yang diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1984 dan non-ATX. Yang ketiga, Random Access Memory atau RAM. RAM adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. RAM dibedakan atas dua jenis yang paling banyak dipakai, yaitu SDRAM dan RDRAM. SDRAM singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, sedangkan RDRAM singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory. Yang keempat, Video Card Array Card. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirim data-data visual ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. VGA card beredar di pasaran berdasarkan kapasitas memori internal yang ada pada VGA card tersebut, mulai dari 16 MB, 32 MB, 64 MB, dan 128 MB. Kapasitas ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi grafik adapter ini. Yang kelima, hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital pada sebuah PC, karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakan, yaitu ATA, Advanced Technology Attachment, atau yang lebih dikenal dengan IDE, Integrated Drive Electronic, dan SCSI, Small Computer System Interface. Standar ini diperkenalkan oleh IBM. Yang keenam, floppy disk drive. Floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menulis data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Pada awalnya, FDD muncul dengan ukuran yang besar, yaitu 5,2 inci, mengikuti ukuran disket yang saat itu sedang beredar. Namun saat ini masih bertahan adalah FDD yang berukuran 3,5 inci. Untuk pasaran Indonesia banyak beredar FDD dengan merek Panasonic. CD-ROM dan DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Karena bersifat ROM, read only memory, alat ini hanya mampu membaca data saja. Namun akhir-akhir ini berkembang teknologi penulisan CD sehingga muncul yang disebut CD-RW dan DVD-RW drive. CD-RW dan DVD-RW drive selain dapat membaca data dari media CD dan DVD, juga mampu menulis data ke dalam media tersebut. 8. Network adapter. Network adapter bisa disebut juga dengan NIC, Network Interface Card, LAN Card, dan Ethernet Card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain.
Berkomunikasi di sini bukan berarti bercakap-cakap, melainkan bertukar data dan sumber daya lainnya, misalnya pemakaian printer bersama-sama. Yang kesembilan, songkar dan speaker. Songkar juga bisa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan songkar tersebut. Yang ke-10, power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. UPS singkatan dari Unit Tractable Power Supply. Alat ini merupakan alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti meskipun sumber listrik PLN sedang mati. UPS ini sangat berguna bagi pengguna komputer karena komponen di dalam PC sangat rentan dengan input sumber daya listrik yang tidak stabil. Yang ke-11, keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Melainkan melalui keyboard kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Keyboard dikenal dalam dua jenis, yaitu keyboard serial dan keyboard PS2. Yang membedakan hanyalah konektor kabelnya. Untuk serial berbentuk kotak sedangkan PS2 berbentuk bulat. Mouse. Yang ke-12, mouse. Karena berbentuk seperti seekor tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk melakukan clicking. Mouse dikenal dalam dua jenis, yaitu keyboard serial dan keyboard PS2. Saat ini berkembang mouse yang tidak menggunakan bola untuk menggerakkan pointer, tetapi menggunakan teknologi optik yang berwujud sinar infrared. Optik akan menangkap bayangan benda yang berada di bawah mouse dan menampilkannya dalam bentuk gerakan pointer saat mouse digerakkan. Yang ke-13, scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam bentuk wujud sebuah file bergambar digital sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel dan sebagainya. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Yang ke-14, barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Yang ke-15, monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Monitor diproduksi dengan dua jenis teknologi yang berbeda, yaitu monitor menggunakan tabung CRT cathode ray tube dan monitor yang menggunakan LCD liquid crystal display. Monitor LCD berbentuk lebih tipis dan lebih mahal harganya, sedangkan monitor CRT lebih murah namun lebih besar bentuknya. Proses pada perakitan komputer. Yang pertama, penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk mengatur CPU speed multiplier dan tegangan masukan ke motherboard, atau atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. Yang kedua, memasang prosesor. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara pemasangannya, prosesor jenis soket dan slot berbeda. Jenis soket. Tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik segitiga atau lekukang. Tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Turunkan kembali tuas pengunci. Yang ketiga, memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa chip sebagai penahan. Sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. Yang keempat, memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Cara memasang untuk tiap jenis modul memori sebagai berikut. Jenis SIMM. Yang pertama, sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Yang kedua, masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. Yang ketiga, dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Jenis DIMM atau RIMM. Yang pertama, cara memasang modul DIMM atau RIMM sama dan hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan.
perbedaannya di mm dan RIMM pada posisi lekukan. Yang kedua, rebahkan kaib pengunci pada ujung slot. Ketiga, sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. Keempat, kaib pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah terpasang. Yang kelima, memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan screw dan dudukan standoff. Cara pemasangannya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Yang kedua, pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Yang ketiga, tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skru pengunci pada setiap dudukan logam. Yang keempat, pasang bingkai port input output pada motherboard jika ada. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skru. Yang keenam, memasang power supply. Bila power supply belum disertakan maka cara pemasangannya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan power supply pada rat di bagian belakang casing. Pasang ke 4 buah skru pengunci. Yang kedua, hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATS hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non ATS dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pelindung pendingin CPU. Yang ketujuh, memasang kabel motherboard dan casing. Yang pertama, setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel input-output pada motherboard dan panel dengan casing. Yang kedua, pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motherboard. Yang ketiga, pasang kabel IDE pada konektor IDE pada primary dan secondary pada motherboard. Yang keempat, untuk motherboard non ATS, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. Yang kelima, pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slop. Buka skru pengunci pelat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dalam pasang skru kembali. Yang keenam, bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka kar konektor mouse harus dipasang, lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. Yang ketujuh, hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED speaker internal dan port yang terpasang di depan casing bila ada pada ke motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. Yang kedelapan, memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW atau DVD adalah sebagai berikut. Yang pertama, copot pelet penutup by drive ruang untuk drive pada casing. Yang kedua, masukkan drive di depan bayi dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper sebagai master atau slave pada drive. Yang ketiga, sesuaikan posisi lubang skru di drive dan casing lalu pasang skru penahan drive. Yang keempat, hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard. Konektor primary dipakai lebih dulu. Kelima, ulangi langkah 1 sampai 4 untuk setiap pemasangan drive. Yang keenam, bila kabel IDE terhubung dengan do drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni di drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. Yang ketujuh, konektor IDE secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Yang kedelapan, floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Yang kesembilan, sambungkan kabel power dari catu daya ke masing-masing drive. Yang kesembilan, memasang car adapter. Car adapter yang umumnya dipasang adalah video card, sound card, network modem, dan SCSI adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum car adapter lainnya. Cara pemasang adapter. Yang pertama, pegang car adapter pada tepi. Hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Tekan car hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. Kedua, pasang skru penahan car di casing. Ketiga, hubungkan kembali kabel internal pada car bila ada. Yang ke-10, penyelesaian akhir. Yang pertama, pasang penutup casing dengan menggeser. Yang kedua, sambungkan kabel dari catu daya ke soket dinding. Yang ketiga, pasang konektor monitor ke port video card. Yang keempat, pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Yang kelima, hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial tergantung jenis mouse.
Yang keenam, hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari car adaptor untuk memastikan lokasi port. Yang ke-11, pengujian komputer. Yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program setup BIOS. Cara melakukan pengujian dengan program BIOS sebagai berikut. Yang pertama, hidupkan monitor lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dari suara speaker. Yang kedua, program FOS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode beep. Jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program FOS. Tekan tombol instruksi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program setup BIOS. Yang keempat, periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus diubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. Yang kelima, simpanan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Yang keenam, setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan melihat sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS. Masukkan diskette atau CD bootable yang berisi sistem operasi pada drive pencarian. Sekian dari saya, terima kasih.